damai dengan Allah, stop big problem kita. Stop. Artinya saudara punya kata-kata yang berkuasa. Katakan kata-kata yang berkuasa. Kalau saya stop, problem pasti stop. Ya, itu sebab saya harus tahu ilmunya untuk bisa mengatakan stop. Amin. Ya, saudara, kalau saudara cuma bilang stop, ya saudara tidak ada yang berhenti. Semua problem akan jalan terus. Ada ilmunya, yaitu damai dengan Allah. Katakan ilmunya adalah damai dengan Allah. Tidak berantem dengan Allah. Bila saya berantem dengan Allah, tidak ada problem yang stop. Semua problem berjalan terus. Ya, jadi saudara mesti tahu ilmunya itu ada. Gimana caranya supaya kita bisa menstop semua big problems dalam hidup kita. Yaitu bila kita damai dengan sorga. Damai dengan Allah. Amin. Itulah yang membuat saudara bisa memerintah keadaan saudara. Ya saudara, bahkan penyebab dari luar saudara, tidak peduli dari manapun penyebabnya, semua katakan dalangnya setan. Dari dalam atau dari luar keluarga, kalau saya bilang stop, ayo tangannya. Kalau saya bilang stop, maka pasti stop. Dalam nama Yesus. Amin. Nah saudara, itu sebab sekali lagi, tidak semua orang mempunyai ilmunya. Itu sebab dia bilang stop, setan bilang siapa kau? Aku mau terus. Saudara ya. Tapi kalau saudara dan saya mempunyai ilmunya, yaitu damai dengan Allah, maka kata-kata saudara yang meluncur keluar dari mulut dan bibir saudara akan mempunyai kuasa menaklukkan dan menstop semua big problems dalam hidup saudara. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Itu sebab anak-anak Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-13 ayat 4, 5 dan 6 kita melihat gimana damai dengan Allah. Ayat 1, 2 dan 3 bagaimana konflik kita dengan Allah. Ya saudara, itu harus dibikin selesai. Kita takluk dan kita tunduk kepadanya. Dan kita minta supaya dia, saudara, memberikan kuasa pemulihan melalui damai dengan Allah. Katakan melalui saya damai dengan Allah. Saya mendapat kuasa untuk menstop big problem. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang kekasih, kita baca satu kali lagi. 1, 2. Mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita, yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim, maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi dia. Saudara, mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita. Saudara, siapa mereka? Mereka bukan kita. Katakan mereka adalah bukan saya. Bila saya akan menghargai Tuhan Allah saya. Menyerahkan hidup saya kepadanya. Lalu dia memberi kuasa untuk saya menstop big problem. Saudara, jadi saudara adalah beda dengan kalimat pertama dan kalimat kedua yang kita baca sudah 66 kali serial ini. Mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim dan hujan maupun hujan pada akhir musim. Tidak mengakui bahwa Tuhan yang memberi hujan berkat. Mereka tidak mengakuinya. Saudara, itu sebab saya dan saudara kita harus tahu. Kalimat baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita. Yang memberi hujan pada musimnya. Hujan pada awal musim.
maupun hujan pada akhir musim. Jadi Allah dihubungkan dengan salah satu kemampuan ilahinya, yaitu menghujani umatnya dengan berkat yang luar biasa. Hujannya bukan hujan air hujan, ya saudara, yang belum tentu bisa memberikan panen, malah bisa memberikan banjir dan air bah, yang bisa mengkentirkan rumah, pabrik, manusia, kendaraan, semua bisa berantakan dan habis. Saudara yang kekasih, bukan hujan yang itu yang dimaksud, namun hujan yang memberi, hujan yang memberi berkat, ya, yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Saudara, hebat ya. Jadi ada hujan yang lain, airnya beda. Kalau air itu mengenai daerah, saudara bercocok tanam sawah saudara akan menghasilkan panen saben minggu. Saudara, air itu tidak berlaku untuk orang yang tidak takut kepada Tuhan. Biarpun sawahnya luas sekalipun, hujan juga sama, tetapi dia tidak bisa panen, dia tidak bisa bertumbuh. Tapi sebidang kecil milik saudara, itu adalah khusus. Hujan itu adalah membawa berkat, sehingga saudara saben minggu bisa panen. Beri tepuk tangan bagi dia. Ada kata, ada kalimat dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Coba, saudara itu dijamin dengan minggu-minggu yang tetap, artinya tidak berubah oleh karena cuaca, oleh karena ini dan itu segala macam. Tidak, saudara akan dijamin pada minggu-minggu yang tetap untuk bisa panen. Itu sebab kenapa saudara mau mundur? Bodoh sekali saudara. Karena saudara akan mengalami hidup yang kapiran, hidup yang sekeng, hidup yang penuh dengan penderitaan dan air mata. Engkau harus tetap tuhu dan istimewakan Tuhan. Datang kepada Dia, tidak mundur tetapi lebih setia. Kalau saudara bisa demikian, maka Tuhan tidak akan tanggung di dalam mencurai saudara dengan anugerah yang dahsyat. Sekali lagi beri tepuk tangan bagi dia. I've told you that if you have the feeling of God inside your heart and your passion, that you want to seek God, number one, firstly, primarily, then God will totally give to you the different rain upon your land. That your land, your soil will be so fruitful. It's quite different with your neighbor's land. They cannot fruitful, but yours full with all the blessing of God. Itu sebab seorang yang sudah benar-benar dekat dan erat dengan Tuhan, harus dipikir harganya itu mahal. Katakan, harga saya itu mahal, bukan murahan. Kalau saudara berani bilang begini, saudara harus menjaga integritas saudara. Aku orang yang mahal, aku bukan orang murahan. Amin apa tidak? Itu sebab saudara harus bisa untuk saudara menetapkan diri saudara sendiri. Jangan kayak orang-orang ini. Mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita yang memberi hujan pada waktunya. Kita bukan sama dengan mereka. Katakan, saya bukan sama dengan mereka. Saya adalah anak Tuhan yang berbeda. Yang setuju beri tepuk tangan bagi dia. Saudara yang kekasih, taati firman Allah melalui persepuluhan dan sabat agar panen. Ya saudara, saya tidak akan ulangi hal ini. Saudara, saya menulis kembali, saya menyalin kalimat pertama dan kedua. Apa yang saya salin di sini, yang saya copy? Mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita. Saudara, mereka tidak berkata dalam hatinya. Terus mereka bilang apa di hati mereka? Pokoknya mereka tidak bisa bilang bahwa mereka itu harus takut kepada Tuhan. Itu berarti hati mereka penuh dengan perlawanan, pemberontakan kepada Tuhan.
berontak kepada pendetanya, berontak kepada firman-Nya, berontak kepada gerejanya, gak karu-karuan hidupnya. Saudara, mereka adalah orang-orang yang brutal dan yang pantas untuk dibuang dalam hukuman Allah. Itu sebab saya dan saudara kita harus dipinggirkan oleh Tuhan, diistimewakan oleh Tuhan. Tuhan berkata pada Musa dan Harun, minggir kamu. Kamu kalian minggir. Khususkan 300 orang ini dari orang-orang yang berani kepadaku. Aku akan menghajar mereka sampai ke dalam bumi, perut bumi. Dan mereka menyingkir semua. Saudara, dan apa yang terjadi? Tuhan membelah tanah setelah mereka minggir. Kalau saudara tidak minggir, saudara masuk. Saya tidak minggir, saya masuk di sana. Mau apa lagi? Itu seorang anak Tuhan, dia harus beda. Di dalam dia punya attitude, dalam dia punya kegiatan, dalam dia punya hobi dan kesenangan, harus berbeda. Supaya dia tidak masuk dalam hukuman yang sama. Siapa yang akan dihukum? Adalah mereka yang tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita. Merekalah calon orang-orang yang akan dihukum oleh Tuhan. Saudara, tidak peduli saudara sudah diberkati apa belum. Tetapi kalau saudara tidak cepat minggir dan tidak cepat berubah pikiran dan hati saudara, untuk saudara selalu takut dan gentar kepada Tuhan dan mengutamakan Dia nomor satu. Kalau saudara berani mengutamakan Dia nomor satu, maka saudara dipinggirkan oleh Tuhan untuk menerima janji istimewa. Sementara mereka yang tidak dipinggirkan oleh Tuhan, mereka akan menerima hukuman dari Tuhan. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Saudara ya, saya selesaikan sampai di sini. Saya masuk pada 4 ayat yang istimewa. Dari Yakobus 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Saya undang kita bangkit berdiri sejenak dan kita akan membacanya bersama. Kita mulai membaca dari judulnya. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dengan suara yang nyaring. 1, 2. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi karena tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali. Saudara, kenapa saya sambung dengan Yakobus 4 ayat 1 sampai 4? Karena saya ingin memberitahu saudara, kalau orang tidak dapat panen setiap minggu, mereka sangat kepingin. Ya, orang Belanda bilang nieuwsgierig. Mereka akan sangat mencari. Gimana? Kamu kok bisa panen saben minggu? Kamu kok bisa hebat? Kamu tidak ada minggu-minggu di mana kamu paceklik, di mana kamu puso, di mana kamu nggak bisa menghasilkan. Kamu selalu bisa menghasilkan. Gimana cara kamu? Saudara, saya ingin jemaat Tuhan bisa sampai mendapatkan suatu keistimewaan dari Allah. Bahwa bukan Dia yang bekerja. Saya sudah bilang air hujannya beda. Katakan air hujannya beda. Jadi saudara mesti tahu itu yang membedakan tanah kita. Katakan yang membedakan tanah saya dan tanah tetangga
saudara. Ya, jadi kita harus tahu dari mana akhirnya beda. Dari pengakuan kita bahwa kita berani mengatakan, apa yang kita berani katakan, aku mau takut kepada Tuhan Allahku. Ini yang membuat hujannya beda. Jadi Tuhan tidak mungkin menghujani saya, menghujani saudara, ketika saya dan saudara tidak takut kepada Tuhan. Beda. Beda. Itu sebab sekarang gimana? Resolusi saudara, keputusan saudara, gimana? Ada Allah yang akan menyambut saudara punya komitmen untuk takut kepada Dia. Lalu Dia mengubah hujan yang lain. Sehingga bidang tanah saudara apa aja yang saudara kerjakan, tidak mesti saudara menjadi petani, atau ibu bercocok tanam di halaman rumah, tetapi ini adalah kiasannya, ilustratifnya. Apa saja yang ibu dan bapak dan anak-anakku yang masih muda kerjakan, karena takut kepada Tuhan, maka air hujannya beda. Halo? Beda apa tidak? Beda. Karena kitab ayat ini bicara soal hujan ya, saudara. Jangan sampai distracted dengan hal yang lain. Ayat ini bicara soal hujan. Jadi penyebabnya adalah hujannya beda. Hujan bisa beda kenapa? Hatinya takut kepada Tuhan. Coba. Orang yang kayak begini akan selalu membuat Tuhan jatuh hati kepada dia. Tetapi seorang yang berani kepada Tuhan dan tidak takut kepada Tuhan, tidak takut berbuat dosa, adalah seorang yang tidak bisa menerima hujan yang istimewa dalam hidupnya. Dia akan menerima hujan yang membawa malapetaka dan bencana alam. Oleh kekasih itu sebab, marilah saya ulangi kalimat ini, mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita. Berarti kita nggak boleh berani seperti mereka-mereka itu. Kita harus takut kepada firman dan kita sesuai dengan arahan pimpinan dari Roh Kudus supaya kita takut kepada Tuhan. Udah itu aja. Takutlah kepada Tuhan. Kalau engkau takut pada Tuhan, semuanya Tuhan bikin beres dengan baik. Yang percaya beri tepuk tangan pada Dia. Saudara yang kekasih, di sini saya seolah-olah Tuhan berkata pada anak ini, ya wanita ini, anakku, kau kan selalu bad mood karena kau tak mendapat keinginan hatimu. Tadi kita sudah baca ya, dari Yakobus 4 ayat 1, 2, 3 dan 4. Kenapa kamu berantem? Karena kamu tidak terima apa yang kamu doakan, kamu tidak terima. Kenapa kamu kok nggak terima? Karena kamu nggak doa. Sudah, aku sudah doa. Karena doamu salah. Yaitu supaya kalau kamu terima, kamu akan habisin untuk hawa nafsumu. Itu sebab kamu berantem, kamu membunuh, kamu menyakiti. Dan tetap aja kamu tidak mendapat apa-apa. Saudara, ini. Kalau kita, ya saudara, selalu tidak ada ketakutan kepada Tuhan. Semua semau-maunya kita, maka Tuhan akan memberi selalu bad mood. Katakan bad mood. Bad mood ini adalah mood yang jelek. Ya, mood itu adalah suasana hati. Ya, suasana hati yang jelek. Ya, saudara. Nah, di sini kita melihat saudara, kenapa? Karena kita tidak mendapat keinginan hati kita. Yakobus 4 ayat 1 sampai 4. Berantem, menyakiti, membunuh, dan tetap nggak bisa dapat. Saudara, ya. Nah, itu sebab Tuhan memberikan anjuran supaya kita bertobat. Banyak orang, laki atau perempuan, itu keras hati, tidak mau tobat. Seringkali saya dan saudara kita, dalam hati kita, kita tidak terima. Marah, ragu, kecil hati. Tuhan berkata, berubahlah. Berubahlah anakku, lunakkan hatimu. Lunakkan hatimu, kamu datang sama aku. Aku bikin beres semuanya.
Ya, kalau saya dan saudara kita ada sedikit kemarahan, nggak banyak sih, tapi sedikit marah, ragu, bimbang tentang kuasa Allah, kecil hati kita, maka tulisan ini harus saudara ingat. Oh, aku harus berubah. Katakan, saya harus berubah. Saya harus melunakkan hati saya dan datang kepada Yesus. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, di dalam ilmu psikologi atau psikiatri, seorang yang bad mood, saudara, memang ada kunci-kuncinya untuk membawa dia jangan sampai terlalu lama bad mood. Tetapi tidak bisa mengubah seketika dari bad mood menjadi good mood. Tidak bisa. Ya saudara, harus perlahan-lahan. Ada steppingnya, saudara. Tapi firman tidak demikian. Saya dan saudara ada marah, ragu, bimbangkan kuasa Tuhan, merasa disisihkan, tidak dicintai oleh Tuhan. Tuhan lebih cinta kepada yang lain ketimbang sama aku. Wah, ini tambah lagi. Lama-lama bisa menjadi luka batin. Ya, itu sebab kita harus tahu gimana caranya aku boleh datang kepada Tuhan sebelum semua terlambat menjadi luka batin dalam hidupku. Yaitu aku harus segera datang. Sebagaimana apa adanya aku. Gak usah ditutup-tutupin. Tuhan memang hamba agak marah sama Tuhan. Hamba agak ragu akan kuasa-Mu Tuhan. Hamba kecewa banget Tuhan. Hamba kecil hati banget menjadi orang Kristen. Saudara, kita harus datang kepada Tuhan secepat-cepatnya. Pada kesempatan pertama kau bisa datang kepada Tuhan, engkau harus datang kepada Tuhan. You have to prioritize yourself to come to God. At the first step, the first priority in your life, please don't linger no more. Do not postpone from your life. You just, as soon as possible, you rush yourself to come to God and let Him hug you. Saudara, kalau saya dan saudara, kita membiarkan diri kita berlama-lama, kita di dalam pikiran yang kacau balau, di dalam keinginan yang tidak terkabulkan, dan kita timbul kecurigaan kepada Tuhan, kita menjadi keras hati. Saudara, Tuhan berkata, lunakkan hatimu, datang sama aku. Karena aku rendah hati dan kuk aku enteng, maka jiwamu akan menerima keentengan. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Saudara yang kekasih, ada banyak orang bukan cuma skeptif terhadap firman dan terhadap Allah, terhadap juru selamat, tapi melawan kepada Tuhan. Ya, saudara, di mana-mana saja di seluruh dunia semakin banyak orang yang tidak takut sama Tuhan. Semakin banyak. Saya bilang ini orang Kristen, bukan orang agama lain. Anak-anak Tuhan, pendeta-pendeta, pelayan-pelayan sidang, penginjil-penginjil, semua orang yang mengalami berkat yang dahsyat luar biasa dari Allah, mengeraskan hati mereka. Kenapa? Karena memang mereka diincar oleh antikristus. Katakan, oleh antikristus. Jadi kalau saya dan saudara, kita tidak dekat sama Tuhan, kita akan selalu menjadi sasaran target incaran dari iblis. Wah, iblis itu maha tahu, saudara. Jangan saudara pikir iblis itu gak ngerti. Dia akan gak ketemu jejak saudara. Saya hilang di muka dia. Dia tidak bisa menengarai di mana saya berada. Kalau saya dekat dengan Tuhan. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, iblis juga nggak bisa ketemu dengan saudara. Dia cari di mana-mana. Dia lewat di muka saudara, tapi dia tidak tahu ada saudara. Saudara itu istimewa di dalam pandangan Allah. Amin. Tetapi, semua katakan tetapi. Ketika saya timbul perasaan tidak terima.
kepada Tuhan, maka saya kelihatan oleh iblis. Jadi saudara mesti tahu, gimana saudara bisa ngilang dari iblis. Yaitu jikalau saudara mempunyai hadirat Roh Kudus yang menenggelamkan saudara di dalam urapan Roh Kudusnya. Maka saudara, engkau sangat safe dan engkau sangat istimewa. Iblis gak bisa tahu, biar dia cari setengah mati. Dengan segala ilmu kesetanannya, dia gak bisa dapat saudara. Dia tidak bisa dapat saya. Itu sebab kenapa kita harus datang kepada Tuhan. Ketika kita punya jiwa, kita punya batin, kita punya mood tidak bagus. Kenapa saudara harus cepat mencari dia? Sebab kalau tidak, saudara akan diterkam. Ingat perkataan dalam surat 1 Petrus bahwa iblis seperti singa yang mengaum-ngaum untuk mencari siapa yang dapat ditelannya. Siapa yang dapat ditelannya? Berarti ada juga yang gak bisa ditelan oleh dia. Semua katakan, itulah saya. Saya ulangi ya. Jadi iblis itu mencari siapa yang dapat ditelannya. Itu sebab ada orang yang tidak bisa ditelan oleh iblis. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Makanya para kekasih, kita itu satu minggu itu hanya berapa kali datang kepada Tuhan. Ya, gak saben hari loh. Itu sebab saudara harus memberikan satu tameng, satu perisai yang hebat pada hidup saudara. Semua katakan firewall Allah. Tembok api. Ayo tangannya. Tembok api Allah menyelubungi hidup saya. Sehingga saya safe dan iblis tidak bisa melihat saya. Dalam nama Yesus. Amin. Banyak orang murtad, saudara. Murtad itu berarti dulunya berapi-api mengabarkan Injil, berkhotbah, segala macam deh. Untuk Tuhan dan untuk manusia yang lain ya. Tetapi saudara, pada suatu saat ketika dia jauh dari Tuhan, maka dia mulai kelihatan oleh iblis. Oh, ini toh namanya. Ini penginjil yang hebat dan dahsyat, melakukan mujizat kesembuhan, mengusir aku tempo dulu dan membuat banyak kegerakan rohani. Oh, ini toh orangnya. Kelihatan, mulai kelihatan. Ya. Si hamba Tuhan yang hebat ini, si anak Tuhan yang luar biasa ini mulai bisa dilihat oleh iblis. Nah, kalau iblis sudah bisa melihat, maka berbahaya sekali. Itu sebab kita harus selalu menjaga, kita punya konduite, kita punya hubungan yang baik dengan Allah, supaya kita dilingkupi oleh darah anak domba Allah, sehingga kita tidak bisa dilihat oleh iblis. Yang percaya beri tepuk tangan buat Tuhan. Kalau saya dan saudara nggak tahu cara kerja iblis, kita juga tidak waspada. Tapi kalau kita tahu, kita waspada. Amin. Katakan, saya harus waspada. Karena iblis seperti singa yang mengaum, mencari siapa yang dapat ditelannya. Tetapi, saya tidak bisa ditelan. Karena saya dekat dengan Tuhan. Sehingga iblis tidak melihat di mana saya berada. Dalam nama Yesus terjadi demikian. Amin.